Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Jumat Barokah. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dimudahkan urusan di dunia maupun akhirat. Untuk bekal ibadah kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Subrek guys, subrek, bantu subrek, bantu di subrek. Biar channelnya terus berkembang berkah, doa dan dukungan dari jenengan semuanya. Amin. Biasa guys, kembali ngoceh-ngoceh lagi. Ini di lahan yang di samping rumah ya, biasa karena ini lama nggak ke gunung, jadi aktivitasnya cukup di rumah. Bagaimana kabar Anda hari ini guys, menghadapi musim-musim seperti sekarang ini di bulan-bulan 1 ya, atau di bulan Januari? Apakah punya Anda sudah mengalami atau terkena yang namanya jamur patogen atau jamur pangkal batang? Itu kesalahan kita, biasanya itu kesalahan di awal karena kita pengolahan lahan tidak tepat, komposisi segala macam pupuk kurang difermentasi, kapur dolomit tidak digabungkan, dan pH-nya kurang. Nah, di musim-musim seperti inilah, di bulan inilah yang namanya jamur patogen atau jamur pangkal batang sudah mulai aktif, yang menggerogoti pangkal batang, porang-porang kita semuanya guys. Banyak sekali ini saya karena nggak fokus yang di rumah ini pada kena jamur patogen tuh efeknya seperti itu guys. Sangat sayang sekali kan, tuh kataknya padahal sudah besar-besar tapi pangkal batangnya terkena jamur, akhirnya tumbang tuh seperti itu guys. Itu terkena jamur patogen atau jamur pangkal batang. Nah, untuk menghadapinya atau mengantisipasinya biar tanaman kita tidak terkena jamur patogen, yaitu gampang guys. Pengolahan lahan itu adalah kunci utama, kunci yang tepat. Pengolahan lahan yang maksimal, komposisi antara pupuk dengan bahan-bahan fermentasi, kapur dolomit yang bagus, insya Allah itu aman nanti dari yang namanya jamur-jamur seperti itu. Bukan dicek ya, ini seperti ini yang pada terkena jamur patogen. Nah ini guys, sangat disayangkan kan, pohonnya udah besar seperti ini, katak udah sedikit mulai nampak tapi terkena jamur. Karena saya ini yang untuk di kebun di rumah ini saya nggak fokus guys, ini cuma buat referensi. Di sini saya fokusnya di kebun yang besar saja. Pokoknya ayo, biar tanaman kita berhasil tumbuh dengan besar sesuai yang kita harapkan, yaitu cermati dulu cara pengolahan lahannya bagaimana. Padahal di waktu sekarang ini, di bulan-bulan ini kita hanya fokus satu titik, yaitu perawatan dan pemupukan POC atau kompos atau organik. Nah, sekarang ini waktunya, karena nanti sampai dengan bulan Februari akhir kita rutin pupuk mungkin 2 minggu sekali, sebulan 2 kali, atau ya sebulan 2 kali lah biar bagus hasilnya seperti itu. Pokoknya kita fokus untuk perawatan di bulan ini. Karena kalau ya kadang kita bingung juga nanggapi postingan-postingan yang masih nyari bibit polybagan untuk mau ditanam ya. Masalahnya kalau sekarang musim tanam udah boleh dibilang telat, kasihan. Nanti cuma dijadikan cuma buat ini aja, Pak, pupuk kompos. Nggak bisa tumbuh guys kalau sekarang mau tanam. Jadi dipending dulu. Bagi yang mau tanam atau yang belum tanam, dipending dulu, kita belajar dulu bareng-bareng. Kita belajar bagaimana sih porang perlakuannya, terus siklusnya bagaimana, terus cara pengolahannya bagaimana, cara pengolahan lahan, terus cara perawatannya bagaimana, seperti itu guys, biar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari. Seperti itu contohnya, yaitu menghadapi masalah di bulan Januari ya, karena jamur patogen itu muncul biasanya itu di akhir Desember sampai dengan Januari. Nah, sedangkan di situ kan kalau
tidak terkena penyakit ya di bulan-bulan Januari sampai dengan Februari atau Maret akhir kita masih melakukan perawatan rutin, yaitu pemupukan, terus betulin bedengan seperti itu. Nah, karena nanti di bulan April sudah mulai dorman massal, Juni tentunya sudah mulai bisa dipanen. Karena waktu yang tepat untuk pemanenan yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus seperti itu. Kadar air nanti di situ sudah berkurang, sudah rendah, dan kandungan glukomanannya pastinya lebih tinggi lagi seperti itu. Makanya ingat, biar enggak hatinya jedak-jeduk, jaga sholat, perbaiki sholat, perbanyak sholawat, ngaji setiap hari walaupun cuma 1 ayat, jangan pernah ditinggalkan guys, biar hidup dan usaha kita semakin berkah. Amin, Allahumma amin. Oke, simak terus pokoknya nih. Besok mudah-mudahan ini dulu saya tanam black konjac ini dari biji sebesar apa itu kelereng. Ini udah alhamdulillah, mungkin ini ada sekilo ya, karena udah ada musim. Mudah-mudahan adalah sekilo ini, nanti bisa dibuat kita tanam lagi, bisa untuk menjadi bibit lagi tahun depan. Ini contoh yang sama terkapar semua gara-gara terkena jamur pangkal batang atau yang disebut jamur patogen seperti itu guys. Sangat disayangkan, tapi kita tidak bisa menolak karena sudah terjadi. Jadi bisa buat evaluasi nanti ke depannya untuk pengolahan lahan, bagaimana memang perlu dan sangat perlu bahwa pengolahan lahan itu harus benar-benar maksimal seperti itu. Nah, seperti itu guys, pokoknya jangan bosan-bosan yang namanya belajar. Belajar itu harus bisa dan harus semangat, juga optimis bahwa kita nanti ke depannya pasti bisa sukses seperti kawan-kawan senior-senior kita yang terlebih dahulu menanam porang dan sekarang sudah menikmati hasil jerih payahnya, menikmati hasil capeknya, dan menikmati masa senang-senangnya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan video kali ini ada yang sedikit bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, karena kita sama-sama, saya juga masih belajar guys, dan terus mau belajar. Salam dari keluarga petani porang Kebumen, Konjac Mania, mantap.